Jiwa yang terpilih, jika hatimu bergetar saat mendengar ini, mungkin semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Pesan ini bukan kebetulan. Ia datang melewati waktu, ruang, dan ribuan kemungkinan hanya untuk sampai di hadapanmu saat ini. Kamu bukan jiwa biasa. Di dalam dirimu ada cahaya yang pernah tertutup debu luka, tetapi tetap menyala meski badai mencoba memadamkannya. Dan kini, semesta ingin kamu ingat. Semua yang kamu lalui, termasuk rasa sakit, kecewa, dan kehilangan, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bercahaya. Jiwa yang terpilih, dengarlah dengan hati. Apapun yang terjadi, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Energi yang lebih besar sedang membimbing langkahmu, dan pesan ini hanyalah salah satu cara semesta mengingatkan kamu sedang menuju sesuatu yang indah. Bahkan jika jalan yang kamu tempuh saat ini masih penuh kabut. Pernahkah kamu bertanya, mengapa aku harus merasakan kecewa? Banyak orang menganggap kecewa hanyalah luka yang menguras tenaga, membuat hati runtuh, dan merampas senyum. Tapi jika kamu melihatnya dari sudut pandang yang lain, kecewa bukanlah sekedar rasa. Ia adalah pesan dari rahasia semesta, kode energi yang hanya dibaca oleh hati yang mau belajar. Kecewa adalah pintu tak terlihat yang membawamu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih selaras dengan takdirmu. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meninggikan frekuensi energimu. Di balik setiap rasa kecewa ada pelajaran jiwa yang sedang menunggu untuk ditemukan, dan jika kamu berani melihatnya dengan mata hati, kamu akan menyadari bahwa setiap air mata sebenarnya sedang membersihkan jalanmu menuju cahaya. Yang pertama, cermin dari getaran jiwa. Setiap peristiwa dalam hidup bukanlah sebuah kebetulan. Semua adalah pantulan dari getaran energi yang kamu pancarkan ke alam semesta. Kekecewaan yang hadir bukan sekedar rasa sakit di hati, tetapi sebuah pesan yang dikirimkan semesta untuk menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu. Ia adalah cermin, memantulkan dengan jujur kondisi batinmu yang sebenarnya, luka yang belum sembuh, harapan yang terlalu menggantung pada luar diri, atau keyakinan lama yang sudah tidak selaras dengan perkembangan jiwamu. Bayangkan dirimu sebagai sebuah medan energi yang memancarkan gelombang ke segala arah. Gelombang ini tidak hanya menarik hal-hal yang kamu sukai, tetapi juga pengalaman yang akan mencikap bagian-bagian rapuh di dalam dirimu. Saat ada luka batin atau memori lama yang belum terselesaikan, gelombang energimu akan mengundang situasi yang memicu rasa itu agar kamu sadar bahwa ada pekerjaan batin yang harus dilakukan. Kekecewaan adalah pintu yang terbuka menuju penyembuhan, meski awalnya terasa pahit. Rasa kecewa hadir untuk menguji kesadaranmu. Apakah kamu akan terjebak dalam rasa sakit itu, atau menggunakannya sebagai jalan untuk naik ke tingkat getaran yang lebih tinggi? Semesta tahu, kadang kita terlalu nyaman dengan ilusi, sehingga dibutuhkan sebuah guncangan halus yang membuat kita mau bercermin. Saat kamu mulai memahami pesan ini, kekecewaan tidak lagi terasa seperti musuh, melainkan sahabat yang membisikkan, sudah saatnya kamu melepaskan yang lama dan memanggil sesuatu yang lebih indah yang masuk ke dalam hidupmu. Dan di titik itu, kamu akan menyadari bahwa setiap air mata kecewa adalah air suci yang membersihkan kaca cermin jiwamu. Hingga akhirnya pantulan yang terlihat adalah dirimu yang lebih murni, lebih kuat, dan lebih sejati. Yang kedua, ujian frekuensi energi. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak mengikuti hukum getaran. Pikiran,
perasaan, dan niatmu memancarkan frekuensi tertentu yang kemudian menjadi magnet untuk pengalaman hidup yang sepadan. Rasa kecewa hadir bukan semata-mata untuk melukai, tetapi untuk menguji kestabilan frekuensi energimu. Semesta ingin tahu, apakah kamu tetap menjaga getaranmu di tingkat tinggi, bahkan ketika hal-hal di luar kendali tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Seringkali saat segalanya berjalan mulus, kita merasa mudah menjaga energi positif. Tetapi kekuatan sebenarnya tidak diukur saat langit cerah. Kekuatan diukur saat badai datang, dan kamu tetap bisa berdiri tegak dengan hati yang tenang. Kecewa menjadi alat yang digunakan alam semesta untuk mengguncang sedikit frekuensimu, lalu melihat apakah kamu akan jatuh dalam getaran rendah seperti amarah, putus asa, atau dendam, atau justru mampu bertahan dalam kesadaran yang lebih tinggi. Ujian ini bersifat halus, tidak ada pengawas yang terlihat, tidak ada nilai di kertas, tetapi hasilnya tercatat jelas di medan energimu. Jika kamu lulus, frekuensimu naik, pintu-pintu takdir yang lebih indah terbuka, dan orang-orang yang selaras dengan energimu akan mendekat. Namun jika kamu gagal dan terus memelihara getaran kekecewaan, semesta akan mengulang pelajaran yang sama dalam bentuk yang berbeda sampai kamu siap melewatinya. Ingatlah, getaranmu adalah bahasa yang semesta pahami. Saat kecewa datang, ia seakan bertanya kepadamu, apakah kamu benar-benar siap untuk naik ke level berikutnya? Jika jawabannya ya, maka jangan biarkan kecewa menurunkan frekuensimu. Sebaliknya, gunakan ia sebagai batu loncatan, seperti anak tangga yang akan membawamu lebih dekat kepada versi terbaik dirimu. Yang ketiga, pemisah jalan menuju takdirmu. Setiap jiwa memiliki jalur takdir yang sudah dirancang sebelum ia lahir ke dunia ini. Namun jalur itu bukan garis lurus, ia penuh belokan, persimpangan, dan pilihan yang menguji kesadaran. Rasa kecewa seringkali muncul justru saat kamu berada di titik persimpangan tersebut. Ia datang sebagai tanda bahwa ada sesuatu atau seseorang yang tidak lagi selaras dengan arah perjalanan jiwamu. Kecewa adalah isyarat halus bahwa jalur yang kamu tempuh mungkin mulai menjauh dari getaran tujuan sejati. Semesta akan mengirimkan pengalaman yang membuatmu terlepas dari orang, situasi, atau kesempatan yang tampak baik di permukaan, tetapi sebenarnya tidak membawa pertumbuhan jiwa. Dan karena manusia cenderung sulit melepaskan, semesta sering menggunakan rasa kecewa sebagai pemisah energi, mendorongmu untuk meninggalkan yang tidak tepat, agar ruangmu terbuka untuk yang lebih sesuai. Bayangkan kamu berjalan di hutan, dan ada dua jalan di depan. Satu jalan terasa akrab, nyaman, dan membuatmu ingin tetap tinggal di sana. Jalan lain tampak asing, menantang, dan sedikit menakutkan. Rasa kecewa hadir untuk mendorong kakimu keluar dari jalur lama, agar kamu mau mengambil jalan baru yang sebenarnya akan membawamu lebih dekat pada takdir terbaikmu. Ketika kamu melihat kecewa dari sudut ini, kamu akan menyadari bahwa ia bukan musuh yang menghancurkan, tetapi sahabat yang mengarahkan. Seperti seorang pemandu spiritual yang diam-diam memindahkanmu dari ruang yang gelap ke ruang yang lebih terang. Meski di awal kamu merasa dipaksa, pada akhirnya kamu akan berterima kasih karena dibawa menjauh dari sesuatu yang terlihat indah, tetapi tidak akan membawa cahaya untuk hidupmu. Tanda yang keempat, aktivasi kesadaran baru. Dalam perjalanan spiritual, ada momen-momen tertentu yang memaksa kesadaran kita untuk melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Rasa kecewa adalah salah satu pemicu terkuat dari proses ini. Ia bekerja seperti getaran yang mengguncang struktur lama di dalam dirimu. Keyakinan, pola pikir, atau cara memandang dunia
agar terbuka ruang bagi sudut pandang yang baru dan lebih luas. Ketika kecewa datang, ia membuatmu berhenti sejenak dan bertanya, "Mengapa ini terjadi? Apa yang bisa kupelajari?" Pertanyaan ini adalah pintu masuk menuju kesadaran yang lebih tinggi, sebab selama kita merasa nyaman dan semua perjalanan sesuai rencana, kita jarang mencari makna yang lebih dalam. Justru di tengah guncangan itulah cahaya kesadaran bisa masuk menembus celah-celah luka yang terbuka. Proses ini mirip dengan bumi yang retak sebelum biji tumbuh. Retakan itu mungkin tampak seperti kerusakan, tetapi sebenarnya ia adalah tanda kehidupan baru sedang bergerak. Demikian pula kekecewaan membuat lapisan-lapisan lama yang membungkus hatimu mulai runtuh, sehingga jiwamu bisa melihat realitas dari sudut pandang yang lebih murni dan bebas dari ilusi. Aktivasi kesadaran baru juga berarti munculnya kemampuan untuk melihat dunia tanpa terlalu melekat pada hasil atau ekspektasi. Kamu mulai memahami bahwa segala sesuatu hanyalah pengalaman, bukan definisi dirimu. Dari titik ini, energi dalam dirimu mulai memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Kamu tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap situasi eksternal, melainkan merespon dengan kesadaran penuh. Akhirnya, kamu menyadari bahwa tanpa kekecewaan, kesadaranmu mungkin akan tetap tertidur di zona nyaman. Dan walaupun prosesnya seringkali penuh air mata, ia membawa hadiah yang jauh lebih besar, sebuah pandangan baru tentang hidup, di mana kamu melihat segala sesuatu sebagai guru, dan setiap rasa sakit sebagai pintu menuju kebebasan batin. Tanda yang kelima, pembersihan keterikatan. Salah satu sumber utama penderitaan manusia adalah keterikatan. Kita sering mengikat hati pada orang, situasi, atau gambaran masa depan yang kita bentuk di pikiran. Semakin kuat keterikatan itu, semakin besar rasa sakit yang muncul saat kenyataan tidak berjalan sesuai keinginan. Rasa kecewa hadir sebagai alat semesta untuk memutus tali-tali yang mengikatmu pada sesuatu yang menghambat pertumbuhan jiwa. Keterikatan tidak selalu buruk, tetapi ia bisa menjadi penjara halus yang tidak kita sadari. Saat kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada seseorang atau sebuah hasil tertentu, energimu menjadi berat dan terbatas. Semesta dalam kebijaksanaannya akan mengirimkan situasi yang memaksamu untuk melepaskan pegangan itu, dan salah satu cara terkuat untuk melakukannya adalah lewat kekecewaan. Bayangkan keterikatan seperti benang yang mengikat sayap seekor burung. Burung itu mungkin merasa aman karena tidak bisa terbang terlalu jauh, tetapi ia juga kehilangan kebebasannya. Kekecewaan adalah gunting tak terlihat yang memotong benang itu, membebaskan sayapmu untuk terbang lebih tinggi meski awalnya terasa menyakitkan. Proses pembersihan ini bukan berarti kehilangan, melainkan pembuka ruang. Saat kamu melepaskan keterikatan yang salah, kamu memberi kesempatan pada energi baru untuk masuk. Energi yang lebih murni, yang lebih selaras, dan lebih mendukung pertumbuhan batinmu. Kamu mulai belajar mencintai tanpa penggenggaman, memiliki tanpa takut kehilangan, dan berharap tanpa terikat pada hasil tertentu. Ketika pembersihan keterikatan selesai, kamu akan merasakan kebebasan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Hatimu menjadi ringan, pikiranmu lebih tenang, dan hubunganmu dengan semesta menjadi lebih mengalir. Kekecewaan yang dulu kamu anggap sebagai hukuman, kini terlihat sebagai hadiah tersembunyi yang memurnikan jalan hidupmu.